Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Sidik dengan nomor NPM 10221033. Saya dari kelas C1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan membahas kembali tentang materi yang pernah dipelajari sebelumnya yang diajukan sebagai tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar. Dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri sebesar 4,3. Di sini saya menggunakan laporan dari PT Java Confit Indonesia sebagai acuan dalam mengerjakan contoh berikut. Pada tahun 2020, aset lancar dari perusahaan ini sebesar 11.746.138 dibagi liabilitas lancar sebesar 14.539.790 dengan hasil 0,8. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2020 perusahaan dinyatakan kurang efisien dalam menggunakan aset karena nilai rasio ada di bawah rata-rata industri sebesar 0,8. Yang kedua adalah rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 2,2. Pada tahun 2020, aset lancar dari perusahaan sebesar 11.746.138 dikurangi persediaan sebesar 6.860.500 yang hasilnya adalah 4.885.638 yang kemudian dibagi oleh liabilitas lancar sebesar 14.539.790 yang hasilnya adalah 0,3. Kesimpulannya, pada tahun 2020, perusahaan dinyatakan kurang efisien dalam menggunakan aset karena nilai rasio cepatnya ada di bawah rata-rata industri. Yang kedua ada rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan dengan rumus yaitu penjualan dibagi persediaan dengan rata-rata industri sebesar 10,9. Pada tahun 2020, penjualan dari perusahaan sebesar 36.964.948 dibagi persediaan sebesar 6.860.500 yang kemudian hasilnya adalah 5,3. Kesimpulannya, pada tahun 2020, perusahaan dinyatakan kurang efisien dalam menggunakan aset karena nilai rasio manajemen asetnya ada di bawah rata-rata industri. Yang kedua adalah jumlah hari penjualan belum tertagih dengan rumus yaitu piutang dibagi rata-rata penjualan per hari dengan rata-rata industri sebesar 36 hari. Pada tahun 2020, piutang dari perusahaan mencapai 2.428.541 dibagi rata-rata penjualan per hari sebesar 123 hari. Yang hasilnya adalah 20 hari. Kesimpulannya, perusahaan dianggap mampu dalam menagih utang karena rasio perusahaan di bawah rata-rata industri. Selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi aset tetap neto dengan rata-rata sebesar 2,8. Pada tahun 2020, penjualan perusahaan mencapai 36.964.948 yang dibagi aset tetap neto sebesar 11.143.803 dengan hasil sebesar 3,3. Kesimpulannya, pada tahun 2020, perusahaan dinyatakan kurang efisien karena nilai rata-rata rasio perputaran aset tetapnya berada di atas rata-rata industri sebesar 3,3. Kemudian ada rasio perputaran aset total dengan rumus yaitu penjualan dibagi total aset dengan rata-rata industri sebesar 1,8. Pada tahun 2020,
penjualan perusahaan yaitu 36.964.948 dibagi aset total sebesar 25.951.760 yang hasilnya adalah 1,4. Yang bisa disimpulkan, pada tahun 2020 perusahaan dinyatakan kurang efisien dalam mengelola perputaran aset total karena nilai rasio berada di bawah rata-rata industri. Ketiga, rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Berikut adalah rasio yang termasuk dalam rasio manajemen utang. Yang pertama adalah total utang terhadap total modal. Dengan rumus, total utang dibagi total modal sama dengan total utang dibagi total utang ditambah ekuitas dengan rata-rata industri sebesar 38%. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mencari total modal dengan rumus total utang ditambah ekuitas. Total utang perusahaan sebesar 14.539.790 yang ditambah dengan ekuitas sebesar 11.411.970 yang hasilnya adalah 25.951.760. Ini kita bisa langsung menghitung total utang terhadap total modal dengan memasukkan total utang perusahaan sebesar 14.539.790 dan total modal yang sudah kita cari tadi sebesar 25.951.760 yang akan dihasilkan angka sebesar 0,5. Kemudian dapat disimpulkan, pada tahun 2020, perusahaan dinyatakan kurang efektif dalam mengelola utang karena nilai rasio yang berada di bawah rata-rata industri, sebesar 5%. Selanjutnya ada rasio times interest earned, dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi biaya bunga dengan rata-rata sebesar 6%. Pada tahun 2020, laba sebelum pajak dan bunga perusahaan sebesar 13.500.000 dibagi oleh biaya bunga sebesar 11.750.450 yang kemudian dapat dihasilkan angka sebesar 1,1. Yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 perusahaan dinyatakan tidak mampu dalam membayar utangnya karena rasio times interest earned-nya berada di bawah rata-rata industri. Selain 3 rasio sebelumnya yang sudah kita bahas, dalam analisis rasio laporan keuangan juga terdapat rasio profitabilitas, yaitu rasio yang memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas. Lalu ada juga rasio nilai pasar, yaitu rasio yang memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio nilai pasar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam pencapaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.